Konflik ini hampir mengakhiri kemerdekaan Paus. Selama hampir 60 tahun, pemimpin gereja Katolik menyebut dirinya sebagai prisoner in the Vatican atau tahanan di Vatikan. Bukan karena ia dipenjara secara fisik, melainkan karena ia menolak mengakui perubahan politik yang terjadi setelah Roma direbut oleh kerajaan Italia. Tidak banyak orang mengetahui bahwa sebelum menjadi negara terkecil di dunia, Vatikan lahir dari sebuah konflik panjang yang melibatkan gereja Katolik dan negara Italia. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa gereja Katolik memiliki sebuah negara? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Untuk menjawabnya, kita harus kembali lebih dari 1000 tahun ke belakang. Banyak orang mengira kota Vatikan selalu menjadi negara seperti sekarang. Padahal kenyataannya tidak demikian. Selama lebih dari 11 abad, para paus memimpin sebuah wilayah yang dikenal sebagai negara gereja atau Papal States. Negara ini mulai terbentuk pada tahun 756 dan mencakup sebagian besar wilayah Italia Tengah. Di wilayah tersebut, paus menjalankan dua peran sekaligus, sebagai pemimpin rohani gereja Katolik dan sebagai penguasa sipil yang mengatur pemerintahan wilayahnya. Selama masa itu, Roma berkembang menjadi pusat kehidupan gereja. Basilika Santo Petrus yang kita lihat sekarang mulai dibangun pada tahun 1506 di atas basilika yang lebih tua dari abad keempat dan akhirnya ditahbiskan pada tahun 1626. Selama berabad-abad, keberadaan negara gereja memberi paus kebebasan untuk menjalankan pelayanannya tanpa berada di bawah kekuasaan kerajaan lain. Namun, keadaan itu berubah pada abad ke-19. Pada abad ke-19 muncul gerakan besar yang dikenal sebagai Risorgimento, yaitu gerakan untuk menyatukan berbagai kerajaan dan wilayah di semenanjung Italia menjadi satu negara. Bagi para pendukung penyatuan Italia, Roma memiliki makna yang sangat penting. Mereka ingin menjadikannya ibu kota negara yang baru. Namun, saat itu Roma masih berada di bawah pemerintahan Paus. Ketegangan politik pun semakin meningkat. Pada tanggal 20 September 1870, pasukan kerajaan Italia memasuki Roma dalam peristiwa yang dikenal sebagai Capture of Rome. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan sipil Paus atas negara gereja. Sejak saat itu, hampir seluruh wilayah negara gereja menjadi bagian dari kerajaan Italia. Peristiwa ini tidak mengakhiri gereja Katolik. Namun muncul persoalan baru, bagaimana Paus dapat menjalankan misinya secara bebas apabila seluruh wilayah yang sebelumnya berada di bawah pemerintahannya kini menjadi bagian dari negara lain? Pertanyaan inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Roman Question. Paus Pius ke-9 menolak mengakui pengambil alihan Roma oleh kerajaan Italia. Sebagai bentuk protes, beliau tidak lagi meninggalkan wilayah Vatikan dan menyebut dirinya sebagai prisoner in the Vatican. Istilah ini bukan berarti Paus dipenjara oleh pemerintah Italia. Sebaliknya, istilah tersebut menggambarkan sikap Paus yang menilai dirinya tidak lagi memiliki kebebasan penuh sebagai pemimpin gereja yang merdeka. Para Paus berikutnya mempertahankan sikap yang sama. Selama hampir 60 tahun, hubungan antara tata suci dan kerajaan Italia tetap berada dalam kebuntuan. Tidak ada kesepakatan yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Roman Question menjadi salah satu persoalan politik dan diplomatik yang paling penting di Eropa pada masa itu. Penyelesaian baru tercapai pada tahun 1929. Perwakilan kerajaan Italia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benito Mussolini dan perwakilan Tahta Suci yang dipimpin oleh Kardinal Pietro Gasparri menandatangani Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929. Perjanjian ini mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 60 tahun itu. Melalui perjanjian tersebut, kerajaan Italia mengakui kedaulatan negara kota Vatikan sebagai negara merdeka. Sebaliknya, Tahta Suci mengakui kerajaan Italia dengan Roma sebagai ibu kotanya. Italia juga memberikan kompensasi finansial sebagai penyelesaian atas hilangnya wilayah negara gereja. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lateran tersebut, lahirlah negara kota Vatikan yang kita kenal hari ini.
Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa gereja Katolik tetap memiliki sebuah negara? Jawabannya bukan karena gereja ingin menjadi kekuatan politik. Negara Kota Vatikan dibentuk untuk menjamin kebebasan dan kemerdekaan paus dalam menjalankan pelayanannya bagi gereja universal. Sebagai negara yang berdaulat, paus tidak berada di bawah kewenangan politik negara manapun. Keadaan ini memungkinkan Tahta Suci menjalankan misi rohaninya, membangun hubungan diplomatik dengan berbagai negara, serta berbicara bagi perdamaian dan martabat manusia tanpa bergantung pada kepentingan politik suatu pemerintahan tertentu. Karena itu, keberadaan negara Kota Vatikan bukanlah tujuan akhir gereja, melainkan sarana untuk menjaga kebebasan pelayanan penerus Santo Petrus. Hari ini, jutaan peziarah datang ke lapangan Santo Petrus setiap tahun. Mereka melihat sebuah negara yang luasnya bahkan kurang dari 0,5 kilometer persegi. Namun, di balik tembok-tembok kecil itu tersimpan kisah panjang tentang sejarah, diplomasi, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Tahta Suci. Negara Kota Vatikan bukan sekedar negara terkecil di dunia. Ia lahir sebagai jawaban atas sebuah persoalan sejarah yang berlangsung hampir 60 tahun, sekaligus menjadi jaminan agar paus dapat menjalankan pelayanannya secara bebas bagi gereja Katolik di seluruh dunia. Dan justru dari negara kecil inilah lebih dari 1 miliar umat Katolik dipersatukan dalam iman. Sejarah mengajarkan bahwa gereja telah melewati banyak perubahan. Kerajaan datang dan pergi, perbatasan berubah, konflik silih berganti. Namun di tengah semua itu, gereja tetap melanjutkan misinya untuk mewartakan Injil kepada dunia. Keberadaan negara Kota Vatikan bukanlah tentang kebesaran sebuah wilayah. Justru sebaliknya, negara terkecil di dunia ini mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukanlah luasnya sebuah kerajaan, melainkan kebebasan untuk melayani. Bagi umat Katolik, Vatikan bukan sekedar sebuah negara. Ia menjadi tanda bahwa pelayanan penerus Santo Petrus dapat terjadi dan tetap dijalankan secara bebas demi melayani seluruh gereja di seluruh dunia. Dan mungkin disitulah kita diingatkan bahwa dalam sejarah Tuhan tetap berkarya, bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang tampaknya penuh konflik dan ketidakpastian. Namun, kisah Vatikan belum berakhir. Di bawah lantai Basilika Santo Petrus terdapat sebuah kota pemakaman Romawi kuno yang terkubur selama berabad-abad. Ketika para arkeolog mulai menggali, mereka menemukan jalan-jalan kuno, makam-makam, dan sebuah lokasi yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Rasul Petrus. Benarkah makam Santo Petrus benar-benar ditemukan? Ataukah masih menyisakan misteri yang belum terjawab? Itulah yang akan kita telusuri pada episode berikutnya. Kalau Anda menikmati dokumenter seperti ini, jangan lupa tekan like agar lebih banyak orang dapat menemukan kisah-kisah menarik tentang sejarah gereja Katolik. Subscribe ke channel Iman Katoliku, karena setiap minggu kita akan mengulas sejarah, tokoh, tempat suci, dan berbagai misteri gereja berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dan saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah sebelumnya Anda sudah pernah mengetahui bahwa negara Kota Vatikan lahir dari konflik yang berlangsung hampir 60 tahun ini? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Sampai bertemu di dokumenter selanjutnya.